Halo guys, kembali lagi channel MIG Teknologi. Di video kali ini kita akan melakukan review ya salah satu VPS murah yang teman-teman bisa jadikan referensi untuk VPS di bawah Rp50.000 ya. Setelah sebelumnya kita udah pernah juga review VPS murah ya yang namanya Akil ya. Akile. Nah, yang Akile ini 2 minggu lalu ya kita review, dan ini harganya cuma 22.000 aja per bulan, dan ini harganya di atas Akile ya, namanya itu Bytefear. Bytefear ini ada VPS murahnya, teman-teman bisa klik aja menu store, lalu klik VPS SG KVM. Nah, di VPS SG KVM ini dia memiliki beberapa plan VPS mulai dari 3,50 USD. Jadi $3,5 itu berarti sekitar 50.000 ya USD. Teman-teman udah dapat 2 core Ryzen dengan memorinya 2,5 GB. Dia sudah pakai NVMe ya, 20 GB NVMe, 1 EPP4, dan juga sudah ada EPP6-nya. Jadi buat teman-teman yang pakai EPP6 bisa gunakan VPS ini. Dan sini juga kita dibatasi ya, bandwidth-nya sekitar 1,5 terabyte dengan kecepatan 500 Mbps. Nah, jadi dia dari segi kecepatan internet dia dibatasi 500 Mbps, dan juga bandwidth transfernya itu 1 bulan itu dibatasi 1,5 terabyte untuk plan yang $3,5. Kalau teman-teman mau yang lebih besar lagi, teman-teman bisa berlangganan yang $5. Udah dibatasi sekitar 2 terabyte ya bandwidth transfernya. Kalau kurang, teman-teman bisa berlangganan yang 2,5 terabyte dan harganya $9. Ini tidak cocok ya, karena tidak cocok untuk VPN tunnel karena bandwidthnya itu dibatasi ya. Tapi buat teman-teman yang mau misalnya VPN tunnel untuk kebutuhan internal perusahaan, itu bisa berlangganan Bytefear ini, karena kebutuhannya biasa kalau untuk di perusahaan itu biasanya kurang dari 3 tera. Jadi 2 tera itu biasanya udah cukup. Teman-teman bisa cocokkan aja misalnya dengan pemakaian IndiHome atau internet di kantornya itu misalnya berapa tera. Misalnya di kantor teman-teman itu 1 tera. Nah, teman-teman mau alihkan trafficnya menggunakan VPN, maka teman-teman bisa langganan yang 2 tera. Tapi kalau teman-teman itu untuk mendeploy website, misalnya satu website itu biasanya traffic website itu nggak terlalu besar ya teranya, kebutuhan datanya, apalagi teman-teman kalau udah pakai Cloudflare ya, biasanya udah ada cache dari Cloudflare-nya, sehingga ini udah lebih dari cukup. Nah, kita langsung cek ya untuk latensinya. Ini saya ping ya dari IndiHome itu dapatnya sekitar 13-14 ms, dan saya bandingkan dengan Akil Cloud itu sama ya, dengan Valter juga sama 13-14 ms. Untuk benchmarknya di sini CPU modelnya kita dapat AMD Ryzen 9 3900X dengan CPU core 2 core 3,7 GHz. Dari sisi CPU kita nggak ada komplain ya, dia CPU-nya juga bagus. Memorinya dapat 2,5 GB. Data centernya kita pakai yang Singapura di sini ya. Untuk I/O speednya karena dia pakai NVMe udah pasti kencang ya. Jadi sini dapat 1,8 gigabit per second. Untuk speed testnya sesuai dengan yang di plannya, kita dikasih 500 Mbps, dan ini rasionya 1:1 ya, uploadnya 500, downloadnya juga 500, latensinya juga sangat kecil. Untuk yang Singapura juga ini ya, kita bisa lihat juga di Singapura juga 500. Dari sisi speed test dan CPU-nya nggak ada masalah ya. Kita lihat dari sisi I/O-nya, I/O block size-nya 122 megabit per second, udah cukup oke juga. 64K-nya 1,8. Tapi sini kita lihat performanya itu agak nggak stabil ya. Misalnya dari block size 4K itu dia 122, 64K itu dia naik 1,8 gigabit per second, di block size 512 dia naik 4,49. Nah, di yang 1M-nya kok dia turun gitu. Biasanya semakin besar block size-nya semakin besar juga kecepatannya. Nah, ini dia ngedrop gitu. Jadi performa NVMe-nya bisa agak kita ragukan ya, tapi udah so far lebih dari cukup lah gitu. Jadi kesimpulan kita dari Bytefear ini, dia menawarkan CPU yang cukup oke ya, 3,7 GHz, I/O speed-nya juga cukup oke, udah pakai NVMe, speed testnya internetnya dibatasi 500 Mbps, dan juga di sini kekurangannya dia tidak ada DDoS protection ya. Jadi kalau teman-teman itu mendeploy VPN tunnel biasanya sering jadi langganan DDoS ya.
itu tidak direkomendasikan pakai Bytefit. Tapi kalau teman-teman itu menggunakannya untuk kebutuhan internal perusahaan, seperti teman-teman install Mikotic CHR lalu di tunneling menggunakan WireGuard, itu masih tetap bisa menggunakan Bytefit ini, karena CHR itu jarang sekali jadi target DDoS. Tapi kalau yang VPN SSH itu, yang SSH tunnel itu biasanya jadi langganan DDoS. Oke, jadi kekurangan dari Bytefit itu dia tidak ada DDoS protection, dan juga bandwidth transfernya dibatasi. Kalau sudah melewati bandwidth transfernya, internet kita akan dikecilkan ya, di limit dari 500 Mbps menjadi 1 Mbps, dan itu pasti sudah sangat lambat ya. Dari segi harganya cukup murah dan sangat terjangkau lah ya dari pengguna VPS Indonesia. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai Bytefit, bisa join aja grup Telegram MIT Teknologi, nanti linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.